Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen enggak? Ayah nih, absen enggak saya? Ibu-ibu yang berbahagia, yang kami hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas berkat rahmat Allah, kita semua pada saat ini dapat berkumpul di rumah Mbak Yeni. Sebelumnya terima kasih Mbak Yeni yang telah bersedia untuk ditempati rumah beliau untuk kegiatan kita. Dan terima kasih juga kepada ibu-ibu yang telah meluangkan waktu untuk hadir untuk sama-sama kita sharing tentang tidak lain dan tidak bukan, yaitu tentang langsung ke poin mungkin ya Bu ya, Masih di jalan. tentang keluarga berencana atau KB. Nah, mungkin kata KB ini sudah familiar, sudah sering kita mendengarnya. KB itu apa ya Bu? Keluarga berencana. Keluarga berencana ya Bu ya. Nah, baik, agar kita lebih mengenal tentang KB, tentang keluarga berencana ini, tentu mungkin pemahaman kita dan masyarakat luas sebagian besar ketika kita disebutkan kata KB, pemikiran kita pasti alat kontrasepsi, ya, ada apa saja Bu alat kontrasepsi? Alat Ada KB. suntik, ya Bu ya, pil, Implan, IUD, dan sebagainya, dan tentunya ada alat KB lainnya. Oh, yang mana? Namun tentunya KB di sini tidak terbatas hanya alat kontrasepsi saja. Ada tujuan jangka panjang kenapa kita harus atau disarankan untuk menggunakan alat kontrasepsi. Berawal dari kata KB itu sendiri, keluarga berencana. Keluarga berencana dari kata itu sendiri, keluarga berencana artinya kita merencanakan keluarga kita. Keluarga kita mau seperti apa, keluarga kita kualitasnya mau seperti bagaimana, kita rencanakan dari sekarang. Nah, salah satu perencanaannya itu adalah dengan kita merencanakan syarat kelahiran putra putri kita. KB itu sendiri bukan berarti kita nggak boleh melahirkan, bukan ya. Tapi tujuan utamanya agar kita dapat mengatur kelahiran sehingga antara anak yang pertama dengan anak yang kedua tidak terlalu dempet, tidak terlalu rapat, sehingga kalau terlalu rapat nanti tentunya ibu sendiri, kita sendiri sebagai seorang ibu yang repot untuk mengatur waktunya, membagi waktu antara anak pertama yang masih menyusui, kemudian lahir anak kedua yang mau tidak mau kita harus mencurahkan juga perhatian ke anak tersebut, belum lagi suami yang harus kita layani, belum lagi ketika kita memiliki pekerjaan di luar rumah tangga seperti itu. Nah, jadi jangka panjangnya lebih jauh ya Bu ya, tidak hanya sebatas suntik, pil, IUD, implan seperti itu. Jadi ketika kita menggunakan alat kontrasepsi ini, tujuan kita yaitu untuk mengatur keluarga kita agar lebih teratur, agar lebih berkualitas seperti itu ya.
ketika kita dapat mengatur jarak kelahiran anak-anak kita, tentunya kita mempunyai lebih banyak waktu untuk bisa mengurus diri kita, mengurus anak kita yang baru lahir. Setelah 2 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian kita mempunyai putra, baru kita fokus ke bayi kita yang berikutnya seperti itu. Dan ibu-ibu yang kami hormati, tentunya seperti yang tadi kami sampaikan, ada beberapa alat kontrasepsi. Nah, tujuan kami ingin memperkenalkan kepada ibu-ibu, walaupun mungkin sebagian besar ibu-ibu sudah mengetahui ya kontrasepsi yang biasa kita pakai. Nah, alat kontrasepsi modern, kalau yang tradisional mungkin tidak akan kami bahas di sini, tidak dibahas di sini. Kami lebih menjelaskan tentang alat kontrasepsi modern. Alat kontrasepsi modern ini ada dua macam ya Bu ya. Ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Nah, jangka pendek ini bisa 1 bulan, bisa setiap hari, bisa 3 bulan. Yang setiap hari, ibu-ibu mungkin sudah mengenal kondom. Itu juga termasuk kontrasepsi modern. Tiap hari setiap hari dengan berhubungan suami istri, tentunya memakai kondom. Apalagi Bu yang setiap hari, pil, betul. Pil ini kalau kita lupa bisa tidak berhasil katanya ya. Kemudian yang jangka waktunya hanya 1 bulan, ada suntik ya Bu ya, suntik 1 bulan. Yang 3 bulan suntik 3 bulan ya Bu. Nah, itu adalah kontrasepsi yang 3 bulan, yang jangka pendek ya Bu. Nah, yang jangka pendek ini, yang kami anjurkan, yang pemerintah anjurkan itu alat kontrasepsi yang jangka panjang. Artinya di samping kelebihannya ibu tidak repot tiap hari harus minum pil atau tiap bulan harus disuntik. Nah, yang jangka panjang ini juga tidak mengandung hormon. Kalau pil sama suntik kan hormon, setiap kita disuntik hormon masuk ke dalam tubuh kita. Setiap kita minum pil itu hormon juga seperti itu. Nah, kalau implan mengandung hormon namun tidak banyak. IUD tidak mengandung hormon. Jadi yang dianjurkan oleh pemerintah selain yang jangka pendek tentunya dalam situasi tertentu ketika karena yang jangka panjang ini pun tidak semuanya bisa memakai. Nanti siapa saja yang tidak boleh atau siapa saja yang boleh, nanti insya Allah kami terangkan. Yang jangka panjang ini ada 2 Bu. Ada sebetulnya ada 4 ya Bu ya. Ada implan. Implan itu jangka waktunya 3 tahun ya Bu ya untuk saat ini. IUD berapa Bu? Tapi yang rata, tapi di Kayong ini rata-rata 8 ya Bu ya, kontrasepsi 8 tahun. Nah, ada juga yang operasi atau MOP dan MOP. Kalau dalam di masyarakat kita kenal dengan steril. Namun yang steril ini karena di Kayong Utara belum banyak ya, belum ada mungkin. Jadi tidak akan kita bahas ya. Jadi kita fokus membahas implan dan IUD ya. Nah, untuk implan itu sendiri, ibu-ibu untuk implan itu sendiri, sebelum kami menjelaskan tentang implan, di antara ibu-ibu yang hadir di sini siapa yang memasang implan? Ibu Salihah, teman ibu siapa tuh? Ajar Maria. Maria. Kemudian Ibu Ati. Siapa lagi? 3 orang ya. 3 ibu yang memakai implan. Ada 2, berarti yang pernah berarti ada 4 ya Bu ya. Kemudian yang IUD 1 ya Bu ya. Ibu siapa Bu? Ibu Ila. Ibu Ila. Sudah berapa tahun IUD Bu? Baru 3 bulan.
langsung dipasang, Mbak. Oh, Saya langsung pasang. oh iya. Nah, ya. Alhamdulillah berarti ada di antara ibu itu ada yang mewakili untuk Tuhan memastikan dan Ayu jadi kami tidak Tunjukkan Mbak Ita. rekor-rekor mencari contoh real. Jadi tidak hanya teori, tapi ada kesaksian langsung dari ibu Baca yang apa dia? telah setuju memasang seperti itu. Nah, ibu-ibu yang berbahagia, ibu-ibu yang kami hormati, yang kami cintai karena Allah, kita berkenalan lebih dulu dengan Islam ya Bu ya. Enggak boleh. Iya, di dalam mama. Oh iya, di dalam mama ya. Implan ini bentuknya seperti ini Bu. Implan dipasang di bawah kulit di lengan sini ya Bu ya. Ini aslinya ini lentur Bu, karena ini udah lama agak keras. Asli yang sebetulnya lentur, elastis maksudnya, juga tuh kayak plastik gitu. Nah, ini fungsinya kita memasang ini untuk menghambat sel sperma masuk ke dalam sel telur kita. Jadi ketika kita telah memasang ini, sel sperma dari suami kita tidak akan sampai ke dalam sel telur. Fungsinya dari implan. Nah, kelebihannya apa aja? Kelebihannya tadi yang pertama, jangka waktunya panjang ya, 3 tahun. Jangka waktunya panjang 3 tahun. Kemudian yang kedua, tidak mengganggu hubungan suami istri. Jadi nggak mengganggu kan? Nggak mengganggu. Kan letaknya di sini. Kemudian yang ketiga, fungsi dari kelebihan dari implan ini. Kelebihan yang ketiga yaitu dalam mengembalikan kesuburan itu cepat. Artinya ketika kita telah pasang mungkin 3 tahun kan maksimal ya, setelah 3 tahun sudah selesai, lalu kita copot. Nah, ketika kita ingin hamil kembali, ingin mempunyai momongan lagi, kesuburannya itu akan cepat kembali. Artinya tidak perlu menunggu lama seperti itu. Lain halnya dengan sebagian besar ibu yang menggunakan pil suntik ya, suntik 3 bulan terutama itu lama. Mungkin ada yang pengalaman jadi suntik 3 bulan itu untuk kembali subur lagi perlu memakan waktu. Kadang ada yang 2 tahun, 3 tahun seperti itu. Nah, kemudian kelebihan yang ketiga itu Tunjukkan Mbak Ita. kelebihan yang ketiga yang terakhir apabila ibu setelah menyusui memasang implan tidak menghambat air susu. Jadi produksi susu akan tetap lancar walaupun kita memasang implan. Itu ya Bu ya kelebihannya. Namun di samping kelebihan juga dari setiap alat kontrasepsi tentunya ada pasti ada kekurangannya. Cacama Mbak Ita. Kekurangannya yang pertama tentunya dalam pemasangan alat kontrasepsi ini kita tidak bisa memasangnya sendiri. Tidak bisa memasangnya sendiri. Harus dipasangkan oleh bidan atau ahli. Begitu. Kalau di sini bidan juga sudah menerima pemasangan implan, terutama di puskesmas sudah ada, insya Allah gratis ya Bu, terutama yang begitu. Kemudian kekurangannya dapat mempengaruhi penurunan dan kenaikan berat badan. Yang pasang implan siapa yang merasakan ini? Turun nggak badannya? Ada yang turun atau naik ketika naik kayak gitu. Karena dalam setiap ibu itu kadang ada yang bilang turun, itu memang efeknya. Ada yang naik. Jadi ketika memasang
bisa tahu konsekuensinya, bisa turun, bisa turun ya Bu ya. Oh ya. Tapi mana asal jalan. Ada pusingnya Bu ya. Cuma menambah berat badan Bu ya. Malah turun ya Bu ya. Dia yang ngaji mana? Mas Caca ngaji. Peranan dari bisa jadi kelebihan ya kalau misalnya ingin langsung kalau misalnya jadi Oke. Kemudian kekurangannya juga bukan kekurangannya memasang ini tidak mencegah penyakit kelamin ya. Kalau kandung kan kalau misalnya salah satu dari suami atau istri misalnya ada penyakit nauzubillah ini kelamin, itu bisa mencegah tertular. Tapi kalau ini karena pesannya di sini, jadi nggak mempengaruhi, tidak mempengaruhi tertular penyakit kelamin. Dan ibu-ibu itu ya kita kenalan sedikit tentang implan. Kemudian kita langsung lanjut saja dulu ya sebelum kita bertanya jawab, kita langsung berkenalan dengan Ayudi dulu. Ayudi tadi ada satu yang Ibu Ila. Ibu Ila. Ibu putranya berapa Bu? Putra putrinya sudah berapa? Dua. Cowok semua. Kemarin memasang Ayudi di mana? Oh di rumah sakit Jamaludin ya. Itu memasang Ayudi atas keinginan sendiri atau bagaimana? Keinginan sendiri dan persetujuan suami. Ya, walaupun apapun jenis kontrasepsi yang kita pakai, tentunya harus tetap didiskusikan dengan suami ya. Baik, ibu-ibu yang berbahagia, kita lanjut perkenalan kita tentang Ayudi. Oke, ini Ayudinya Bu ya, ini kan Bu? Iya. Itu digunting katanya Bu. Nah, kalau dia panjang tuh kata dia tak berbahaya ke suami katanya. Jadi minta kata dia, kata dokter Bu. Iya. Benar sakit dong kata saya. Benar kata dia kalau panjang tubuh masuk ke anunya dia katanya. Iya betul. Ininya Pendek katanya deh. Nah, Torot dia katanya. ini Bu bentuknya elastis ya Bu ya. Ini ada perunggunya, ini ada benangnya. Nah, fungsi dari benang ini nanti kan dipotong ya Bu ya, disesuaikan dengan kedalaman rahim kita. Nah, fungsinya kenapa ada benang? Nanti ketika kita ingin copot, nah benang inilah yang ditarik. Pak copot sebenarnya tahu yang putih. Kenapa Bu? Untuk kekuatan sampai tanggal. Enggak Bu, ini itu apa? Kuat benangnya ya. Namun Tali pancing. kalau sudah lama kelamaan dia kan Kurang nyaman tempat saya. Nah, kita kenalan dulu ya Bu ya. Belum ini ya. Kalau tak kenal maka Tak sayang. maka tak aruf, maka kenalan ya Bu ya. Nah, Ayudi ini Bu, Ayudi ini bentuknya kecil seperti ini, huruf T, dipasang di ini di dalam rahim. Nanti Bu Bidan lebih tahu memakai cucu bebeknya, dimasukkan ke dalam rahim kita. Saya kan sesat kemarin dulu langsung. Langsung ya Bu ya, jadi tak perlu itu lagi, tak perlu 3 kali rasa. Ya, kalau sesar memang disarankan yang ini ya, biar pulih dulu ininya kan, luka bekas sesarnya. Nah,
tentunya cara penggunaannya dimasukkan ke dalam rahim seperti ini Bu, dan harus bidan yang sudah profesional atau dokter yang memasangnya. Dan tentunya yang bisa memasang iodin ini tidak semua ibu, tidak semua kita bisa memasang iodin. Maksudnya tidak bisa semua kita dipasangkan iodin. Kita dilihat dulu oleh bidan atau dokter apakah leher rahim kita, cincin rahim kita sehat atau tidak. Kalau rahim kita ada luka, nah kalau sampai kanker kan kita nggak tahu kondisi rahim kita seberapa. Kalau ada koreng atau luka nggak bisa dipasang, ini harus disembuhkan dulu. Itulah kenapa para bidan, para dokter menyarankan kita untuk periksa IVA. Periksa IVA kalau rahimnya ada luka atau korengnya. Jadi bisa cepat-cepat ketika terdeteksi bisa cepat-cepat dioperasi. Nah, untuk pilihannya Ibu LDR tadi jangka waktunya 8 tahun. Kemudian ya tentunya murah ya Bu ya. Murah kalau di KM itu masih gratis ya Bu. Gratis ya Bu? Gratis kan? Kalau di Pontianak itu selesai pasang tuh yang seperti ini 150. Kalau yang lebih bagus lagi 450. Bukan gratis. Gratis. Bayar? Kurang tahu, belum pernah tanya. Oh, bayar. Katanya bisa geser ya. Ya, jadi kalau pasang ini ketika berhubungan dengan Tidak boleh banyak gaya. jangan terlalu gaya yang aneh. Usah terlalu kuat-kuat. Tapi kalau udah pas di rahim sih udah enggak. Parah laki nggak gaya. Macam ayat hidup ya. Ketika ada pasang ini kita kan bisa yang merasakan diri kita sendiri gitu ya. Jadi posisi seperti apa agar aman. Kemudian kelebihannya cocok seperti imbang juga, cocok untuk ibu yang menyusui, tidak mempengaruhi produksi ASI. Kemudian pemeriksaannya hanya cukup 1 tahun sekali aja, atau ketika ada keluhan kita langsung konsultasi dengan bidan. Kelebihannya juga tadi kesuburannya cepat kembali. Ketika kita udah kuat nih, yang sisa misalnya udah pasang ini ingin punya mual lagi, Absen. udah dicopot nanti kesuburannya cepat kembali. Dan yang terakhir tidak perlu setelah pemasangan iodin. Lain halnya dengan HP yang jangka pendek ya Bu ya, terutama pil. Hari ini udah minum pil. Kalau kita lupa jangan sekali-kali menggunakan pil. Dan nanti kita jadi beban sendiri. Takutnya lupa lalu ya. Baik, ibu-ibu yang terakhir yang ingin kami sampaikan mungkin perlu kita ketahui juga ya Bu ya, selain kelebihan juga ada kekurangannya. Kekurangannya pastinya sama seperti implan, kita tidak bisa memasangnya sendiri, harus kita berangkat ke bidan minta dipasangkan. Kemudian tidak mencegah penyakit tertular penyakit kelamin. Salah satu misalkan pasangan kita ada penyakit nauzubillah ya kelamin, nggak bisa mencegahnya. Kemudian ini kekurangannya juga bisa mempengaruhi pola head, bisa banyak. Ibu Ina gimana? Ada kekurangan dengan pola head? Tidak. Oh, ya. Ada yang bisa mulai, ada yang sudah mulai lancar. Oh, belum. Nah, Belum datang men.
Masih mungkin menyusui kali ya. Biasa langsung datang men. Aku ya aku udah langsung datang men. Biasa tiap minggu beda-beda ya. Menurut kekurangan dari penanggulangan ini biasanya 3 bulan pertama itu headnya banyak. Tapi kalau dibilang malah tidak head itu tiap-tiap minggu berbeda-beda seperti itu. Baik ibu-ibu yang berbahagia, itu mungkin kita berkenalan sekilas tentang implan dan IUD, apa saja kelebihan dan kekurangannya. Semoga nanti ketika kita memilih alat kontrasepsi kita tidak ragu, kita tidak teman implan kita implan, teman pil kita pil, tapi kita tahu kita tahu apa kelebihan dan apa kekurangannya, kita pilih sendiri dan kita sesuaikan dengan kondisi kita seperti itu. Itu saja mungkin Bu. Ada pertanyaan ibu-ibu? Silahkan yang mau bertanya. Kita sharing aja.